Inilah rahasia salat batin yang jarang diketahui. Hari ini, kita akan membuka sebuah rahasia ibadah yang jarang dibahas. Rahasia yang bisa membuat salat terasa hidup, terasa masuk ke dalam hati, dan mampu mengubah seseorang dari dalam. Sebuah rahasia yang dilakukan oleh para salihin, para kekasih Allah, yaitu salat batin. Banyak orang tahu tentang salat, tetapi tidak banyak yang memahami ruhnya. Hari ini, mari kita berjalan pelan-pelan masuk ke kedalaman itu. Masuk ke sesuatu yang mungkin sudah lama hilang dalam ibadah kita. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan hati yang tenang. 1. Mengapa salat kita kadang terasa hampa? Pernahkah Anda bertanya dalam hati, kenapa salat saya terasa biasa saja? Kenapa tidak mendatangkan ketenangan? Padahal salatnya lengkap, gerakannya benar, bacaannya lancar, namun rasa itu tidak muncul. Salat tetap menjadi rutinitas, bukan kebutuhan jiwa. Kenapa? Karena yang bergerak baru tubuhnya, belum hatinya. Salat tanpa hati ibarat tubuh tanpa ruh, indah dari luar, tapi kosong dari dalam. Inilah alasan mengapa banyak orang yang salat, tetapi hatinya tetap gundah. Masalah tetap terasa berat, dosa tetap sulit ditinggalkan. Salat batin adalah jawabannya. 2. Apa sebenarnya salat batin itu? Sahabatku, rahasia ini jarang dibahas, tetapi para ulama klasik sudah membicarakannya sejak dulu. Salat batin bukan salat yang berbeda. Bukan tambahan rakaat. Bukan bacaan baru. Salat batin adalah hadirnya hati di hadapan Allah. Itulah inti dari khusyuk. Ketika seseorang salat lahiriah, tubuhnya berdiri, ruku, dan sujud. Tetapi ketika seseorang masuk ke salat batin, hatinya ikut ruku, ikut sujud, ikut memanggil Allah. Salat batin adalah kesadaran bahwa Allah sedang melihatmu. Rasa bahwa engkau sedang berbicara kepadanya. Kejernihan hati yang membuat sujud menjadi ketagihan. Dan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rahasia ini sederhana namun mendalam. Salat batin mengubah gerakan menjadi perjumpaan. 3. Kapan terakhir kali kita menghadiri salat kita sendiri? Sahabatku, izinkan saya bertanya, dan coba jawab dalam hati. Saat salat, apakah Anda sadar bahwa Anda sedang berhadapan dengan Allah? Atau pikiran Anda masih berkelana ke urusan dunia? Pertanyaan ini penting, karena banyak orang melakukan salat, tapi tidak menghadiri salatnya. Seorang ulama berkata, bukan salatmu yang penting, tapi apakah engkau hadir di dalam salatmu. Salat batin mengembalikan kita sebagai hadir. 4. 3 rahasia besar salat batin yang jarang diketahui. Sahabatku, sekarang kita masuk pada inti paling penting. Inilah 3 rahasia salat batin yang jarang diketahui, padahal sangat dahsyat jika diamalkan. Rahasia pertama, menyadari bahwa Allah menatapmu. Bukan sekadar mengetahui, tetapi menyadari. Saat Anda berdiri, bayangkan bahwa Allah sedang melihat Anda dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Ketika kesadaran ini masuk ke dalam hati, bacaan berubah menjadi doa, sujud berubah menjadi kerinduan. Rahasia kedua, menghadirkan rasa, aku kembali kepadamu ya Allah. Salat bukan hanya rutinitas. Salat adalah kepulangan jiwa.
Setiap takbir adalah pernyataan bahwa kita meninggalkan dunia sejenak. Setiap sujud adalah tanda bahwa kita pulang pada Sang Pencipta. Saat rasa ini hadir, salat menjadi pelabuhan, bukan kewajiban. Rahasia ketiga, menyelaraskan nafas dengan kesadaran. Ini rahasia yang hampir tidak pernah diajarkan secara terbuka. Ketika hati gelisah, pikiran kacau, dan tubuh lelah, maka hadirnya hati dalam salat menjadi sulit. Tapi jika nafas dilambatkan, ketenangan muncul, pikiran turun, hati menjadi lembut. Cobalah sebelum takbir, tarik nafas perlahan, hembuskan, lalu bisikkan dalam hati, "Ya Allah, aku hadir." Rasakan perbedaannya. 5. Bagaimana cara memulai salat batin dalam kehidupan sehari-hari? Sahabatku, berikut langkah praktis yang bisa Anda lakukan mulai salat berikutnya. 1. Diam sejenak sebelum takbir. Tenangkan pikiran 2-3 detik saja. 2. Hadirkan niat yang hidup. Ya Allah, aku datang untuk-Mu. 3. Rasakan setiap bacaan, bukan hanya membacanya. 4. Masuklah ke sujud dengan hati yang rendah. 5. Panjangkan rasa syukur saat duduk di antara dua sujud. 6. Akhiri salat dengan salam yang benar-benar tulus. Lakukan perlahan, dan biarkan Allah membuka pintu demi pintu. 6. Tanda-tanda salat batin mulai bekerja. Sahabatku, bagaimana kita tahu bahwa salat batin kita mulai hidup? Perhatikan tanda-tanda ini. 1. Hati terasa lebih tenang setelah salat. 2. Ada rasa rindu untuk salat lagi. 3. Sujud terasa lebih lama tanpa dipaksa. 4. Air mata mudah jatuh saat berdoa. 5. Hati lebih mudah menolak dosa. Jika sahabat merasakan salah satu dari ini, itu artinya cahaya Allah mulai masuk ke dalam hati Anda. Sahabatku, izinkan saya bertanya. Di bagian mana dari salat Anda paling sering merasa tersentuh? Saat ruku, sujud, atau membaca Al-Fatihah? Tuliskan di kolom komentar, agar saudara-saudara kita yang lain bisa ikut merasakan manfaatnya. Dan jika Anda punya pengalaman tentang salat batin, bagikan juga. Siapa tahu cerita Anda menjadi inspirasi bagi ribuan orang di luar sana. Cahaya Allah menyapa hati yang mengingatnya. Sahabat Nur Hidayah, semakin kita masuk ke dalam salat batin, semakin kita menyadari bahwa salat bukan hanya gerakan, tapi percakapan. Bukan hanya rutinitas, tapi pertemuan. Bukan hanya kewajiban, tapi cahaya. Dan cahaya itu akan turun kepada hati yang hadir. Semoga Allah menerangi hidup kita dengan cahayanya. Semoga setiap sujud kita menjadi saksi kedekatan kita kepadanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.